Mama, tiba-tiba Barham mikir, kok dunia ini penuh dengan ironi ya? Apa tuh maksudnya, Barham? Orang bisa melihat gunung, sungai, bunga, tapi tidak bisa melihat anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang membukakan dirinya, maka kita membuka hati. Mari dengan kerendahan hati agar Tuhan berfirman. Kebenaran dinyatakan lewat video terjemahan buku Promise and Deliverance. Jadi jangan abaikan ini. Mintalah belas kasihan Tuhan agar kita mengerti dan taat. Halo adik-adik, yuk kita berdoa. Karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan beri kesempatan kami belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk boleh mengerti prinsip-prinsip yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah melihat Tuhan berjanji akan menolong Hizkia dan Yerusalem untuk lepas dari kepungan Raja Asyur, kepungan Raja Sanherib. Kira-kira adik-adik, Tuhan benar-benar menolong tidak ya? Jangan-jangan Tuhan hanya berjanji tapi tidak ditepati. Nah, yang benar adalah Tuhan menepati janjinya menolong orang-orang Yerusalem, menolong Raja Hizkia. Bahkan pertolongan yang Tuhan berikan itu suatu hal yang sangat luar biasa, adik-adik. Mengapa? Karena Tuhan menolong orang-orang Yerusalem itu, Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya itu, tanpa bantuan manusia sedikit pun. Tuhan membuat sebuah mukjizat yang luar biasa. Pada malam itu, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk keluar berperang melawan pasukan Raja Asyur. Sehingga di dalam satu malam itu 185.000 pasukan dari Asyur tewas, adik-adik. 185.000. Wah, itu luar biasa banyaknya. Ketika kemudian Raja Asyur, Raja Sanherib bangun di pagi hari, dia kemudian melihat, pasukanku sudah tewas. Karena itu, Raja Sanherib tidak mempunyai kekuatan lagi untuk dibanggakan dan untuk menyerang Yerusalem. Maka Raja Sanherib dengan terpaksa kembali ke negerinya dan tinggallah dia di Niniwe. Tentu kalian pasti ingat kota Niniwe ini. Adik-adik, ketika Raja Asyur, Raja Sanherib ini boleh tinggal di Niniwe, suatu hari dia kemudian beribadah kepada dewanya, di kuil dewanya. Tetapi dengan diam-diam dua orang anaknya yang bernama Adramelek dan Sarezer memasuki tempat Sanherib ini beribadah kepada berhalanya, kemudian membunuh Sanherib ini dengan pedang. Adik-adik, mengapa Tuhan izinkan kedua anak dari Sanherib membunuh dia di kuil berhalanya dia? Ini ingin menunjukkan kepada Sanherib bahwa mana Allahmu yang kamu pikir berkuasa itu? Tidak ada. Bahkan di depan Allahmu sendiri kamu mati. Bahkan oleh anakmu sendiri. Ini adalah hukuman bagi seorang yang menghina Tuhan. Adik-adik, apakah kita mau mati mengenaskan secara demikian? Apakah kita mau jatuh dalam murka Tuhan karena kita tidak menghormat Tuhan? Tentu tidak, bukan? Nah, ini membuat kita belajar.
Tuhan sanggup menolong tanpa bantuan manusia sedikit pun. Dan Tuhan menepati semua janjinya. Jadi kita bisa sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita belajar untuk boleh dengan hidup kita memberikan hormat kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah dengan Tuhan menolong Hizkia bebas dari Sanherib ini, artinya orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel telah mendapatkan pemulihan yang penuh, adik-adik? Tidak. Mengapa? Atau belum lebih tepatnya. Mengapa? Dalam sejarah kita akan tahu bahwa nanti akhirnya orang-orang Yehuda pun akan takluk kepada bangsa yang lain. Jadi, kalau Tuhan berjanji akan memulihkan Israel, itu apa sebenarnya artinya? Bukan berarti bahwa nanti kerajaan Israel akan datang kembali dan pulih seperti sebelum-sebelumnya. Karena di dalam sejarah kita tahu adik-adik bahwa kerajaan Israel tidak mempunyai kemuliaan seperti yang dulu-dulu ketika zamannya Daud, ketika zamannya Salomo. Tetapi pemulihan Israel tetap Tuhan akan kerjakan ketika Kristus Yesus Tuhan datang ke dalam dunia. Allah yang maha hidup itu mengambil rupa menjadi manusia, kemudian rela menderita agar melalui Dia orang-orang berdosa beroleh pengampunan. Nah, di manakah Israelnya? Tuhan memulihkan kerajaan Israel, bukan kerajaan Israel fisik, adik-adik. Tetapi Israel yang baru, yaitu mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Israel rohani. Adik-adik, Tuhan Yesus datang agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dan menjadi umat pilihan Tuhan. Bukankah inilah Israel yang sejati? Berbahagialah kita, adik-adik, kalau kita mendapatkan anugerah dan akhirnya menjadi umat Tuhan. Mempunyai Allah yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh dapat menyatakan kebenaran firman-Nya, dan setiap kebenaran firman-Nya pasti akan digenapi. Kepada Allah yang firman-Nya berkuasa inilah kita bersandar. Kiranya Tuhan menolong kita, adik-adik, menjadi orang-orang yang sungguh beriman kepada Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh menghormat Tuhan, menjadi orang yang mengabdi kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan untuk menolong kami ketika anugerah Tuhan sampai kepada kami, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang beriman, percaya, namun kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan, mengasihi Engkau, menghormat Engkau lebih dari segala sesuatu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh menjadi berkat. Melalui hidup kami, orang melihat Kristus Yesus yang hidup, sehingga mereka juga boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah anak-anak bahwa Rusia memiliki 6.000 hulu ledak yang dapat membunuh miliaran orang dalam 1 menit? Namun dalam Alkitab ada yang lebih hebat. Ribuan tahun lalu, ketika seorang malaikat Tuhan melewati perkemahan tentara Asyur, tanpa senjata apapun dapat membunuh 185.000 orang dalam semalam. Wah, kuasa Tuhan melampaui daya ledak nuklir ya. Karena itu, mari kita senantiasa bersekutu dalam firman dan doa. Sebab Kristus sendiri tak henti-hentinya berdoa syafaat buat umatnya. Hati-hati anak-anak, karena alat anugerah ini bukan untuk mengontrol Allah, melainkan untuk mengenal Allah. Tuhan itu penuh kasih dalam kesucian. Lanjutkan terus baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Salam.